Selamat pagi. Baik, teman-teman semua, dengan Marsono di sini kita akan masuk ke materi pertama untuk pertemuan perpajakan 1, yaitu dasar-dasar perpajakan. Saya sangat paham teman-teman semua sudah sangat memahami ini, tetapi karena ini harus kita ambil materinya, maka kita akan bahas mungkin secara sekilas saja. Baik, teman-teman semua, ini adalah definisi dan unsur pajak. Saya mengambil ini dari Undang-Undang KUP. Di antara banyak definisi pajak yang diajukan oleh para pakar. Ya, Undang-Undang KUP ini menyajikan definisi yang saya anggap cukup memadai untuk menjelaskan unsur-unsur pajak di dalamnya. Ya, jadi pertama, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, unsur pertama yang kita lihat bahwa pajak itu bersifat memaksa. Memaksanya itu mengikat wajib pajak dan ada sanksi ketika wajib pajak tidak melaksanakan itu. Maka bagaimana pelaksanaan sanksinya, bagaimana cara mengikatnya, itu harus dengan undang-undang. Tanpa undang-undang, maka kalian pasti pernah dengar sebuah kalimat berbahasa Inggris yang mengatakan bahwa taxation without representation is robbery. Jadi seperti perampokan jika ada sebuah aturan pemungutan pajak yang tidak dilahirkan dari proses pembuatan hukum yang legal dari wakil rakyat dan seterusnya, gitu ya. Kemudian unsur berikutnya tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Ini berbeda dengan retribusi. Retribusi itu setiap orang yang membayar retribusi itu karena dia mendapatkan sesuatu, fasilitas atau apapun dari negara, maka dia membayar itu. Jadi ada kontraprestasi langsung. Kalau pajak tidak. Kemudian untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini artinya pajak walaupun mengambil dalam tanda petik secara paksa, seakan-akan secara paksa gitu ya dari masyarakat, secara paksa tentu dengan undang-undang, tetapi negara mengambil itu bukan niat utamanya ya. Dalam undang-undang itu adalah untuk kesejahteraan, karena dikelola oleh aparatur negara yang dipercaya untuk itu, yang kemudian menjadi pos-pos pembangunan jalan, jembatan dan sebagainya, termasuk kampus kita ini. Oke, itu unsur-unsur pajak sudah ada dalam definisi tersebut. Lalu siapa yang harus membayar pajak? Pertanyaannya ada di depan, yaitu orang pribadi atau badan. Nah, itulah yang nanti menjadi konsep subjek pajak. Saya lanjutkan. Pajak dalam berbagai aspek, ada aspek ekonomi dan seterusnya, bisa teman-teman baca dari literaturnya di buku-buku perpajakan yang tersedia. Secara sekilas aspek ekonomi, karena pajak itu sangat diandalkan untuk mensejahterakan rakyat melalui mekanisme APBN. APBN itu kemudian merupakan sumber pembiayaan kesejahteraan masyarakat kita untuk pembangunan dan sebagainya. Tadi kita bahas bersama. Aspek hukum itu berarti pajak itu berada dalam kerangka yang cukup jelas dalam sistem hukum kita, dari undang-undang dasar sampai peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Ada PMK dan seterusnya ya. Aspek keuangan itu sebenarnya mirip dengan aspek ekonomi, tapi titik fokusnya pada keuangan, sumber keuangan negara. Karena di APBN, pajak itu merupakan unsur penerimaan negara yang paling dominan. Jadi dulu kita sumber penghasilannya negara kita dari minyak, kemudian bergeser ke pajak. Aspek sosiologi di situ ini sangat menarik sebenarnya, yaitu perilaku masyarakat bisa dipengaruhi oleh aturan perpajakan kita. Ya, jadi bisa dipandang dari sudut pandang itu juga. Baik, mari kita lanjutkan fungsi pajak. Saya yakin teman-teman juga sudah sangat paham. Yang utama adalah budgeter dan reguler. Budgeter itu terkait dengan uang. Bagaimana pajak itu menjadi sarana untuk mengambil atau mendapatkan uang sebanyak-banyaknya atau sumber pembiayaan untuk APBN yang akan diwujudkan ke masyarakat, dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan sebagainya, pembiayaan pembangunan lah gitu ya. Jadi kalau fungsi budgeter yang dominan, maka negara akan
memikirkan bagaimana memasukkan pajak sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau itu yang dominan, kadang-kadang ada hal lain yang kemudian menjadi dampak. Makanya tidak selalu pajak itu diterbitkan, ada aturan pajak keluar untuk kepentingan memasukkan uang saja. Pajak juga kadang-kadang dikeluarkan aturannya atau ada tema tertentu yang dikenakan pajak, objek tertentu dikenakan pajak, tetapi untuk tujuan yang sebenarnya bukan masalah uangnya, tapi ada hal lain yang dituju. Itulah fungsi reguler. Nah, contohnya mungkin untuk barang-barang mewah, ya, barang-barang mewah seperti Harley gitu ya, kan impor itu ya. Saya sebut merek, mohon maaf. Ini untuk sekedar contoh saja. Teman-teman bea cukai kemudian mengenakan itu dari bea masuknya tinggi gitu ya, PPN-nya juga tinggi. Dalam hal ini bea cukai atau bea masuk itu masuk dalam kategori pajak di sini ya dalam pembahasan kita. Barang-barang mewah seperti itu dikenakan pajak yang tinggi. Kenapa? Karena konsumsi, ingin mencegah konsumsi yang berlebih dari masyarakat, nanti biar tidak ada kesenjangan antara masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kaya. Bayangin aja, misalkan di masyarakat terlalu banyak Harley Davidson di jalan raya, nanti waduh terasa betul gap ya atau kesenjangan yang ada di masyarakat. Nanti bisa muncul kecemburuan dan sebagainya. Oke, juga bisa jadi sebuah pengaturan pajak keluar itu untuk menstabilkan atau mencegah nilai rupiahnya menjadi turun terhadap dolar. Nah, itu pernah dikeluarkan oleh kita dalam wujud meninggikan atau menaikkan PPh impor. Kenapa? Ya, untuk mendukung kestabilan nilai rupiah. Kalau kita terlalu banyak konsumsi barang luar negeri, maka nanti dampaknya salah satunya adalah kurs mata uang kita menjadi semakin turun terhadap dolar misalnya gitu. Maka perlu pengaturan penaikan PPh 22 impor, itu salah satunya ya. Jadi bukan masalah PPh 22 impornya yang uangnya masuk ke situ, bukan, tetapi menyasar tujuan lain. Dalam hal ini disebutkan tujuan tertentu di bidang Polexosbud Hankam. Oke, fungsi demokrasi dan redistribusi. Demokrasi itu kan kalau secara definisi kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi gotong royong di situ kata kuncinya. Pajak juga dianggap seperti itu, sebagai sarana kita bergotong royong dalam kesejahteraan atau kemaslahatan manusia. Itu. Jadi pembiayaan pembangunan, kemaslahatan yang ada di masyarakat itu kita menanggung bersama. Dari kita terutama yang mampu, kemudian dikelola oleh negara, kemudian yang memanfaatkan ya kita semua. Oke. Kemudian redistribusi itu berarti ada pemindahan kemampuan, bukan pemindahan sih. Oke, bisa seperti itu. Orang yang berkemampuan tinggi, punya penghasilan yang tinggi gitu ya, kemudian di sisi lain ada masyarakat yang nggak punya kemampuan untuk membeli sesuatu gitu, ada kesenjangan. Maka negara menginginkan adanya pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Maka seakan-akan diredistribusi penghasilan dari orang yang mampu, orang yang kaya, kepada masyarakat yang tidak mampu. Itu redistribusi seperti itu. Nah, baik, itu 4 fungsi pajak. Ya, fungsi lainnya juga bisa ada dalam literatur juga mungkin ada. Teman-teman, ini ada satu pertanyaan kita akan bahas di kelas. Teman-teman bea cukai pasti ingat atau tahu ada yang namanya bea masuk tambahan. Nah, tolong kalian diskusikan, bea masuk tambahan itu sebenarnya fungsi pajak yang mana? Yang disasar itu apa? Budgeter, reguleran, demokrasi, atau redistribusi? Silakan dibahas nanti di kelas, kita bahas ulang ya. Jadi tolong jelaskan apa itu bea masuk tambahan, dikenakan dalam kondisi apa dan mengapa itu ada.
Sehingga nanti kalian akan tahu itu merupakan fungsi budgeter, reguleran, demokrasi atau redistribusi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini perbedaan pajak, retribusi, dan sumbangan. Retribusi sudah saya sampaikan. Sumbangan itu mirip pajak dalam arti membayar tidak ada kontraprestasi langsung. Tetapi sumbangan berbedanya adalah tidak ada paksaan. Jadi bagi yang mau saja. Oke. Kemudian syarat-syarat pemungutan pajak ada keadilan. Adil berarti semua yang seharusnya kena ya kena, merata. Jadi jangan sampai ada pihak yang kemudian mendapatkan keistimewaan tidak perlu membayar pajak. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu intinya. Yuridis berarti harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ada pemajakan tanpa undang-undang atau ketentuan yang mendasarinya. Ekonomis itu artinya pemungutan pajak tidak boleh membuat sistem perekonomian kita terganggu, bisa produksi, distribusi gitu ya. Jangan sampai pajak kemudian menghalangi itu, menghalangi perekonomian kita. Kemudian finansial itu maksudnya adalah pajak itu jangan sampai pemungutannya itu, biaya pemungutannya itu lebih tinggi daripada manfaat yang diperoleh ya. Finansial seperti itu. Itu nanti kita akan bicara di bagian berikutnya ya. Sederhana, pajak jangan sampai terlalu rumit yang membuat yang membayar pajak bingung, yang memungut juga bingung ya. Menjadi repot, menjadi tidak efektif, efisien. Makanya nanti ini satu pertanyaan berikutnya. Kalau dari unsur syarat pemungutan pajak ini katanya harus sederhana, menurut kalian apakah sistem perpajakan kita sudah sederhana? Sederhana itu secara umum adalah diartikan bisa dipahami oleh orang yang awam. Itu salah satu pengertiannya, itu sebagai pemantik diskusi kita ya. Jadi sudah ada 2 pertanyaan. Kita akan bahas pada saat di kelas. Nah, asas pemungutan pajak dari Adam Smith yang ada di layar ini sebenarnya adalah sama dengan yang disebutkan sebelumnya, tetapi ini dimunculkan kembali karena berasal dari tokoh yang sangat legendaris ya, Adam Smith ya. Dalam bukunya Wealth of Nations kita mengenalnya dari 4 maxim. Ada 4 maxim dari Adam Smith. Pertama equality. Tadi equality berarti keadilan, adil dan merata ya. Sudah kita jelaskan bersama. Kemudian certainty, kepastian, berarti berdasarkan ketentuan, mirip-mirip yuridis berarti kan. Convenient of payment kalau lengkapnya ya. Jadi pajak itu harus dikenakan dalam kondisi wajib pajaknya itu nyaman. Jangan sampai membayar pajak dalam kondisi tidak nyaman ya. Nah, nanti ada satu pertanyaan lagi. Ekonomi, biaya pemungutan atau pemenuhan kewajiban pajak seminimal mungkin. Kalian pernah dengar cost of compliance, biaya pemenuhan kewajiban perpajakan? Nah, itu cost of compliance. Jadi jangan sampai orang itu untuk membayar pajak misalkan Rp5.000, dia itu repot sekali harus datang dari satu tempat ke, sebetulnya dulu harus ke bank gitu ya, ke bank yang ongkos transportnya itu bisa sampai 10.000, padahal untuk membayar pajak yang 5.000 kan kasihan. Maka kemudian karena asas ini ada, negara kita kemudian menciptakan sarana-sarana lain yang mempermudah pembayaran pajak. Itu salah satunya. Itu dari sisi wajib pajak. Kalau dari sisi negara yang memungut pajak, maka didesain supaya biaya pemungutannya itu menjadi lebih rendah daripada total penghasilan pajak atau penerimaan pajak yang ada yang diterima. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau kita dipotong PPh pasal 21 setiap bulan atas gaji yang kita terima, ini karena sebagian besar atau kita semua adalah PNS, itu
merupakan contoh atau perwujudan dari azas yang mana? Apakah equality, certainty, convenience, atau ekonomi? Nah, dijawab di kelas ya. Oke. Berikutnya, ini teori-teori yang mendukung pemungutan pajak. Ini merupakan namanya adalah pembenaran, justifikasi dalam pemungutan pajak menurut falsafah hukum. Ada teori asuransi. Teori asuransi itu berarti hubungan negara dengan masyarakatnya dianggap seperti masyarakat itu adalah nasabah atau pembayar premi, negara itu adalah perusahaan asuransi. Jadi orang membayar premi kepada perusahaan asuransi itu supaya dijamin sesuatu gitu, dan supaya perusahaan asuransi bisa memberikan jaminan kepada nasabahnya atau kliennya, maka negara kan perusahaan asuransi kan harus memungut premi gitu. Nah, itu diibaratkan seperti itu hubungan antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya. Kalau mau mendapatkan perlindungan ya bayar premi seperti itu. Kalau mau mendapatkan perlindungan dari negara, mendapatkan fasilitas dari negara, maka bayarlah pajak. Itu salah satu teorinya ya, teori asuransi. Kemudian teori kepentingan. Kepentingan berarti negara melindungi kepentingan masyarakat. Nah, untuk bisa negara itu memberikan atau memberikan apa yang menjadi kepentingan masyarakat, maka negara juga wajar kalau memungut pajak kepada masyarakatnya. Daya pikul ini berarti masyarakat itu membayar pajaknya itu hanya sesuai dengan kemampuannya dia, tidak boleh melebihi, harus ada keadilan di situ. Tidak boleh masyarakat itu membayar pajak melebihi kemampuannya. Jadi harus sesuai dengan daya pikulnya. Ada yang mengatakan gaya pikul, ada yang mengatakan daya pikul. Teori bakti ini berarti pajak dianggap merupakan bakti, wujud bakti dari warga negara atau masyarakat kepada negara. Berbakti kepada negara salah satunya dengan membayar pajak. Nah, kurang lebih seperti itu. Asas daya beli. Nah, ini daya beli. Jadi masyarakat kan punya daya beli. Selama ini daya belinya itu dari, kalau dalam ekonomi ada rumah tangga masyarakat, rumah tangga keluarga itu. Rumah tangga masyarakat itu daya belinya ya beli barang-barang di pasar gitu ya, atau ya barang untuk konsumsi. Nah, kemudian asas daya beli itu artinya daya beli masyarakat itu kemudian dialihkan kepada negara. Dialihkan artinya dari selama ini dihabiskan untuk konsumsi, maka dialihkan daya belinya ke negara melalui pembayaran pajak. Jadi ditarik daya belinya ke negara. Gitu. Ya, ini teori-teori ini tentu saja diciptakan oleh para ahlinya ya, sebagai pembenar atau justifikasi bahwa pajak itu penting karena filosofinya seperti ini ya. Oke, kalian nanti ketika waktunya terpenuhi, syarat rukun yang terpenuhi, nanti bisa membuat teori tersendiri. Lalu kedudukan hukum pajak, saya tidak akan membahas hukum-hukum yang lain karena ada beberapa mazhab. Oke, saya akan mengatakan bahwa hukum pajak dari yang saya tampilkan di sini adalah bagian dari hukum publik. Jadi tidak usah kaget kalau ketika ada yang mengatakan hukum pajak nggak di situ letaknya. Itu bukan bahasan kita. Yang ingin saya bahas di sini adalah jenis hukum pajak. Yaitu ada hukum pajak material dan formal ya. Material itu berarti hukum pajak yang di dalamnya atau isinya itu ada tentang siapa yang harus membayar pajak, itu subjek pajak. Apa saja yang terkena pajak, itu objek pajak berarti. Kemudian besarnya pajak berapa, berarti ada tarif. Kemudian kapan timbul dan hapusnya utang pajak, itu salah satu isi dari hukum pajak material. Nah, inilah yang disebut sebagai hukum pajak material. Contohnya adalah Undang-Undang PPh. Kalau hukum pajak formal
itu bicaranya bukan masalah hal seperti tadi. Yang dibicarakan adalah tata cara, yaitu tadi kan PPh itu misalkan dikenakan atas penghasilan tertentu ya. Contohnya adalah atas hadiah, itu PPh kan, kena PPh final kan. Nah, hukum pajak formal itu bicara bagaimana cara mengenakannya supaya pajak itu bisa masuk ke negara. Jadi diatur dari punya NPWP bagaimana, misalkan hak-hak wajib pajak bagaimana, kewajiban wajib pajak bagaimana, hak-hak petugas pajak bagaimana, dan tata cara bayarnya bagaimana. Salah satu isi dari salah satu atau beberapa hal yang merupakan isi dari hukum pajak formal. Jadi tata caranya, formal tata caranya, material itu tentang konten besarnya pajak berapa, siapa yang harus bayar pajak, tarifnya berapa, dan sebagainya. Itulah perbedaan antara hukum pajak material dan formal. Hukum pajak formal adalah contohnya ialah Undang-Undang KUP. Lalu pertanyaannya adalah, nah, kalau Undang-Undang PPN kita, pajak pertama nilai, dan PPNBM itu termasuk hukum pajak yang mana? Ya, kita bahas di kelas. Berikutnya pengelompokan pajak. Ada pajak berdasarkan golongan, sifat, dan pemungut. Oke, yang pertama berdasarkan golongan, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung apa sih bedanya dengan pajak tidak langsung? Bedanya adalah kalau kita lihat, saya akan terangkan dari contohnya saja. Pajak tidak langsung itu contohnya adalah PPN, pajak langsung itu PPh. Kita lihat karakteristik PPh. Kenapa disebut pajak langsung? Jadi pajak orang yang dikenakan PPh itu dia atas penghasilan yang dia terima atau peroleh. Orang yang mendapatkan penghasilan ya dikenakan pajak karena dia menerima penghasilan. Tidak bisa dia kemudian saya mendapatkan penghasilan tapi biarkanlah namanya PKN STAN saja yang menanggung pajak saya. Nah, kan tidak bisa kayak gitu karena yang terima penghasilan adalah saya. Atau biarkanlah teman saya saja yang dikenakan PPh. Tidak bisa. Jadi PPh itu tidak dapat dilimpahkan. Itu karakteristik dari pajak langsung salah satunya. Sedangkan pajak tidak langsung itu seakan-akan dapat dilimpahkan atau digeser ke pihak lain. Contohnya adalah PPN. PPN itu ada objek PPN itulah salah satunya penyerahan barang kena pajak. Penyerahan barang kena pajak. Yang memungut itu adalah yang menjual. Ya, contohnya kalau disebut saja Indomaret, Alfamart gitu. Ketika Alfamart atau Indomaret menjual, dia berarti telah menyerahkan barang kena pajak, itu objek PPN. Alfamart atau Indomaret punya kewajiban untuk memungut PPN, tetapi yang menanggung beban PPN-nya itu bukan si Alfamart atau Indomaret, tetapi yang beli atau konsumen. Kita sebagai konsumen akhir yang menanggung beban PPN. Itu. Jadi salah satu karakteristik pajak tidak langsung itu berbeda antara siapa yang menanggung beban pajaknya dengan siapa yang berkewajiban untuk menyetorkan ke kas negara. Salah satu ciri khas perbedaannya ya. Jadi dengan kata lain seperti dapat dilimpahkan. Oh, konsumen saja yang menanggung. Seperti itu ya. Kemudian kalau berdasarkan sifat, ada pajak subjektif dan objektif. Nama juga subjektif, maka melihat subjeknya. Melihat subjek, baru objek. Tapi kalau objektif tidak melihat subjek, yang dilihat adalah objeknya. Nah, kita lihat. Kalau kita kembali ke contoh tadi, belanja coklat di Alfamart, maka kita akan dipungut PPN. Pemungutan PPN itu dilakukan oleh Alfamart atau Indomaret atau toko manapun yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, itu
itu mereka tidak melihat siapa yang beli. Jadi saya yang beli, atau Pak Presiden yang beli, atau kalian yang beli, bahkan pengemis pun yang beli, itu tetap dikenakan PPN. Karena yang dilihat objeknya, yaitu berupa adanya penyerahan barang kena pajak. Penyerahan barang kena pajak terjadi, maka dipungut PPN. Tidak melihat siapa yang dikenakan pajak, tidak melihat subjeknya. Apakah orang kaya, orang miskin, orang sangat miskin, tidak dilihat situ. Karena melihatnya adalah objeknya. Tetapi kalau PPH, itu yang dilihat pertama kali adalah subjeknya. Contoh, orang ada pegawai baru dan pegawai lama. Kalau pegawai baru gajinya masih sedikit, ya, masih di bawah batasan PTKP, maka karena masih si subjek pajak itu masih dalam kondisi yang belum mampu, ukurannya adalah PTKP batasan itu, maka dia tidak dikenakan pajak. Tetapi kalau orang yang menerima penghasilan itu pegawai sudah lama, penghasilannya tinggi, ya, penghasilannya tinggi gitu ya, maka dia sudah dianggap mampu, terlihat dari penghasilannya yang melebihi batasan penghasilan tidak kena pajak. Maka dalam hal ini PPH itu melihat subjeknya. Oh, orang yang sudah berkemampuan, maka dikenakan PPH. Gitu. Jadi berbeda antara pajak subjektif dan pajak objektif. Kemudian berdasarkan pemungutnya ada pajak daerah, pajak pusat. Ini harus dipahami, teman-teman sudah sangat paham lah ya. Sebagian kan berada di Direktorat Jenderal Pajak dan ada yang di Bea Cukai juga. Jadi ada pajak yang dikelola Pemda, ada yang dikelola pemerintah pusat. Dulu PBB P2 Perdesaan dan Perkotaan itu dulu dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, tetapi sekitar mulai tahun 2010 itu kemudian dialihkan ke daerah, ke pajak daerah, yaitu ke Pemkab atau Pemkot. Gitu ya. Yang lainnya teman-teman sudah paham pasti ya. BPHTB juga sama, itu menjadi pajak daerah, dulu pajak pusat. Pajak reklame, pajak hiburan itu masuk pajak daerah. Kalau pajak pusat sini PPH, PPN, PPNBM, PBB yang sekarang P5L ya. Nanti kita bahas apa itu P5L. Atau coba apa sih P5L? Itu ya, di kelas kita bahas sekilas ya. Kemudian bea metre itu masuk pajak pusat. Oke. Kita lanjutkan tata cara pemungutan pajak. Ada stelsel pajak, ada sistem pemungutan pajak. Yang pertama dulu, stelsel pajak. Ada stelsel real, fiktif, campuran. Sebenarnya kalian sudah praktek, cuma mungkin agak lupa. Stelsel real itu artinya pengenaan pajaknya itu berdasarkan kondisi nyatanya. Nyatanya berapa? Tapi ini mempunyai kesulitan karena harus, kalau PPH itu harus terjadi dulu baru bisa menentukan pajaknya berapa. Agak kesulitan di situ. Kalau stelsel fiktif ini kira-kira dulu. Jadi basisnya itu perkiraan. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya bagaimana? Saya akan terangkan sekaligus dengan stelsel campuran. Stelsel campuran itu berarti gabungan antara nyata dan perkiraan. Yang ada di dalam PPH terutama PPH konteksnya adalah akhir tahun yang diwujudkan melalui SPT tahunan yang kalian biasa sampaikan. Tapi karena sebagian besar dari kalian SPT tahunannya itu sebagai pegawai atau karyawan, mungkin tidak begitu tepat. Yang paling tepat contohnya adalah SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi yang punya usaha atau pekerjaan bebas. Ini berarti yang selain karyawan. Kenapa contohnya yang paling tepat di situ? Karena di SPT tahunan itu wajib pajak orang pribadi atau karyawan itu dia wajib pajak yang punya usaha atau pekerjaan bebas tersebut, dia
untuk awal-awal tahun, pada tahun berjalan, dari bulan tiap bulannya itu dia wajib membayar angsuran. Angsuran kita sebut sebagai PPh pasal 25. Angsuran ini dibayarkan, angsuran PPh ya, dibayarkan tiap bulan dengan jumlah yang kurang lebihnya sama. Nah, jumlahnya sama ini sama per bulan. Nah, jumlah sama per bulan ini dari mana? Dari angka tahun lalu, pajak tahun lalu dibagi 12. Jadi ini sebenarnya jumlah rupiahnya ini kira-kira dulu karena berdasarkan kondisi tahun lalu. Jadi yang kira-kira ini adalah contoh dari stelsel fiktif. Nah, itu adalah angsuran PP pasal 25 contohnya. Nah, kalau stelsel real itu saya lanjutkan dulu ceritanya tentang mekanisme PPh ya. Nanti saya jelaskan mana yang real, mana yang fiktif, mana yang campuran. Yang fiktif yang ini nih, kira-kira atau fiktif. Nanti di akhir tahun baru diketahui ternyata PPh-nya sebut saja 90. Ini sudah bayar per bulan 5 dikalikan 12 sama dan sudah membayar 60. Maka yang 60 ini menjadi pengurang. Karena kayak gini, PPh saya setahun harusnya 90, tetapi saya sudah membayar mencicil setiap bulan 60. Maka yang harus saya bayar adalah 30. Ini namanya yang 30 adalah PPh kurang bayar. Nah, PPh yang 60 ini tadi karena berdasarkan perkiraan adalah stelsel fiktif. PPh realnya itu 90 harusnya realnya. PPh-nya 90. Nah, karena kita penganut stelsel campuran, maka keduanya digabung. Maka di akhir tahun disesuaikan. Harusnya 90, pajaknya sudah bayar 30, maka yang harus dibayar pada akhir tahun 30. Itulah contoh dari stelsel real, fiktif, campuran. Nah, kita menganut campuran di undang-undang PPh kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti di semester berikutnya kita akan membahas PPh akhir tahun. Itu bahasanya adalah stelsel campuran. Oke. Kemudian sistem pemungutan pajak ada official assessment, self assessment, withholding. Ini cara pemungutannya. Kalau official assessment itu adalah berdasarkan penetapan pemerintah atau aparatur pajak atau fiskus menyebutnya ya. Fiskus itu menetapkan melalui surat ketetapan pajak. Bisa sebut saja langsung ngomong kayak gini, wajib pajak, pajakmu adalah 30 misalkan. Maka wajib pajak membayar sesuai dengan jumlah itu. Jadi yang aktif itu adalah fiskus atau negara, aparat pajak. Contohnya apa? PBB contohnya ya. PBB kan berdasarkan penetapan dari kantor pajak. Walaupun PBB ada yang mengatakan semi self assessment karena memang di dalamnya ada sedikit self assessmentnya, tapi sangat sedikit. Kita akan terangkan itu di materi PBB ya, atau kalian mau tanyakan di kelas boleh. Kemudian self assessment ini berarti yang aktif adalah fiskus, yang aktif adalah wajib pajak. Jadi kalau official assessment itu adalah fiskus yang aktif, yang dominan. Kalau self assessment wajib pajak. Self assessment berarti wajib pajak menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, membayar sendiri, dan melapor sendiri. Jadi diserahkan, diberikan kepercayaan kepada wajib pajak. Kelemahannya apa? Tentu saja kelemahannya adalah ada risiko wajib pajaknya tidak mengisi dengan seharusnya, tidak membayar dengan jumlah yang sesungguhnya. Tetapi ini suatu hal yang keniscayaan di zaman sekarang ketika sangat banyak jumlah wajib pajak. Kalau kita memakai official assessment menjadi sangat tidak mungkin, kecuali PBB ya, PBB masih seperti itu. Withholding system berarti withholding kan pemungutan melalui pihak ketiga. Jadi kalau kita ilustrasikan, ada pihak 1, pihak 2. Pihak 1 itu adalah negara, ini ilustrasi saja ya. Pihak 2 itu wajib pajak yang harusnya membayar pajak.
Nah, negara tidak langsung memungut pajak kepada wajib pajak dalam withholding, tapi negara minta tolong kepada pihak ketiga untuk memungut atau memotong. Maka pihak ketiga disebut pemotong atau pemungut. Siapa yang menjadi pemotong atau pemungut? Pihak ketiga ini biasanya atau pasti adalah yang terkait atau berhubungan langsung dengan wajib pajak atau pihak kedua. Mohon maaf. Contohnya adalah negara minta tolong kepada PT XYZ. Oke, saya pindah ke sini. Ada PT XYZ. Ini negara. Ini karyawan, ya. Karyawannya dari PT XYZ. Negara bilang, negara itu berarti ya instrumen-instrumen di bawahnya ya kantor pajak, aturan pajak dan sebagainya, bilang, wahai PT XYZ, tolong pada saat kamu membayarkan penghasilan berarti rupiah kepada karyawanmu, dipotong dong pajaknya. Gitu. Maka muncullah di sini PPh pasal 21. Gitu. Jadi negara itu pihak satu, karyawan itu pihak kedua, PT XYZ itu pihak ketiga. Gitu. Nah, ketika karyawan menerima penghasilan, PT XYZ diberi amanah oleh negara untuk memotong pajaknya ya. Dan kemudian PPh-nya itu disetorkan ke kas negara. Ini kewajiban pemotong seperti itu. Itulah withholding system. Kenapa ada withholding system? Salah satunya adalah agar menjamin tidak ada PPh yang lepas, atau menjamin penerimaan pajaknya lebih cepat masuk ke negara, tidak ada yang lewat gitu. Itu salah satunya. Ada banyak hal, nanti kita bahas di kesempatan yang lain. Oke. Kita lanjutkan dulu. Asas pemungutan pajak ada asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan. Asas domisili ini berarti asas pemungutan pajak yang berdasarkan tempat tinggalnya wajib pajak di mana. Seseorang atau wajib pajak berada di satu tempat, maka dia akan dikenakan pajak oleh negara tersebut, otoritas pajak di situ. Ini karena seseorang di satu tempat dia harus tunduk dengan hukum pajak di tempat tersebut. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, jadi karena di satu tempat, maka dia dikenakan pajak oleh negara atau pihak di tempat tersebut. Siapapun yang berada di situ. Asas sumber itu berarti orang atau pihak itu dikenakan pajak karena dia mendapatkan penghasilan dari suatu sumber tertentu. Maka yang otoritas pajak di asal sumber tersebut, dia punya kewenangan untuk memungut pajak. Contoh realnya saja deh asas sumber. Jadi ini ada negara X, ini ada negara Y. Negara X ini berarti ada bursa. Negara Y itu ini ada entitas di sana, entitasnya namanya Z, berinvestasi di bursanya X gitu ya, bursa negara X. Negara Z tidak pernah tinggal di lokasinya, tidak berada di negara X, dia tetap di negara Z ini, negara Y. Tetapi karena dia berinvestasi di bursa negara X, dia mendapatkan dividen. Nah, dividen berasal dari mana? Dari negara X. Maka negara X berhak memajaki Z karena dia mendapatkan sumber penghasilan dari negara X. Itulah asas sumber.
gitu. Tidak melihat lokasi dari si Z-nya berada di mana, enggak. Tapi dilihat ada sumber penghasilan. Nah, kalau asas kebangsaan ini kalau merujuk pada definisi di filosofi pajak, bisa merujuk pada buku-buku pengantar hukum pajak yang dikarang oleh orang-orang yang sudah sangat senior. Jadi asas kebangsaan itu atau kewarganegaraan itu, jadi siapapun yang memiliki, contohnya ya, memiliki kewarganegaraan, kebangsaan atau kewarganegaraan X, maka dimanapun dia berada, dia akan dikenakan pajak oleh negara X. Nah, ini sadis ini. Jadi meskipun sudah beralih tempatnya, lokasinya di mana, kemudian dia dikenakan oleh negara X. Nah, Indonesia nggak menganut seperti ini. Ya, kenapa? Karena orang Indonesia, keturunan Indonesia gitu ya, kemudian lokasinya sudah tidak tinggal di Indonesia lagi dan tidak menerima penghasilan dari Indonesia, maka dia tidak dikenakan pajak di Indonesia. Gitu. Jadi asas kebangsaan itu tidak dianut di Indonesia. Oke, kalian mungkin akan menemukan definisi yang lain dari asas kebangsaan, tapi ini dari rujukan yang literatur lama seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke timbul dan hapusnya utang pajak. Ada aturan formil dan material. Bedanya apa? Formil itu berarti timbulnya utang pajak itu, formil kan berarti resmi, gitu ya, berasal dari sesuatu yang resmi, ada satu produk hukum, ada ketetapan. Nah, kalau ada ketetapan, baru dianggap itulah penyebab munculnya utang pajak. Contohnya PBB. PBB itu kalau sudah ada SPPT, surat pemberitahuan pajak terutang, yang lembar orange itu ya, itu disebut sebagai SKP sebenarnya. Itu merupakan penyebab kewajiban pembayaran PBB oleh masyarakat. Tanpa itu masyarakat tidak perlu atau belum punya kewajiban untuk membayar pajak, belum punya kewajiban untuk membayar PBB. Maka SPPT itu adalah contoh yang paling gampang. Asas formil, aturan timbulan utang pajak berdasarkan formil, hukum formil. Kalau material nggak berdasarkan SKP, nggak berdasarkan produk, nggak berdasarkan hal formal. Ini contohnya adalah PPh ya. PPh itu orang punya kewajiban membayar PPh itu ya asalkan dia adalah subjek pajak yang memperoleh penghasilan di atas PTKP. Maka meskipun kantor pajak atau negara ini tidak pernah mengeluarkan surat ketetapan pajak, maka wajib pajak itu tetap harus membayar PPh. Ya, karena dia terpenuhinya syarat-syarat atau peristiwa hukum yang membuat dia harus membayar pajak. Itu ajaran timbulnya utang pajak secara material. Jadi Indonesia ya ada dua-duanya. Oke. Kemudian hapusnya utang pajak, ada pembayarannya. Dibayar berarti utang pajaknya hapus gitu. Kompensasi itu berarti dari peristiwa masa lalu. Masa lalu misalkan bulan lalu sudah membayar 60 ya, padahal pajaknya harusnya cuma 40. Maka 20 ini kelebihan dari masa lalu kemudian bisa dibawa untuk melunasi kondisi masa sekarang. Namanya kompensasi. Jadi kelebihan masa lalu dibawa ke masa sekarang, bisa melunasi utang pajak yang sekarang. Kedaluarsa ini berarti melewati jangka waktu pembayar kedaluarsanya pajak, biasanya 5 tahun. Udah 5 tahun ada utang pajak 5 tahun nggak ditagih-tagih juga, maka akan kedaluarsa dan dianggap utang pajaknya hapus. Kecuali nanti ada tindak pidana, beda lagi ya. Penghapusan itu berarti utang pajaknya ada. Artinya memang wajib pajak itu sebenarnya utang pajaknya 60 gitu ya. Tetapi negara dengan pertimbangan tertentu bisa menghapuskan hal tersebut dalam program tertentu. Biasanya
Kalau dulu di tax amnesty itu dihapuskan utang pajak untuk sanksi administrasi, misalkan sanksinya dihapus. Nah, gitu ya. Atau ada kondisi-kondisi mungkin wajib pajaknya tidak mampu dan sebagainya. Oke. Pembebasan itu berarti sebenarnya wajib pajak harusnya membayar pajak, tetapi negara memberikan fasilitas pembebasan. Salah satunya contohnya adalah untuk PPN pembelian kapal, misalkan ya. Itu kapal kan tidak dipungut. Nanti di lain kesempatan akan kita bahas apa bedanya dalam aturan pajak ya. Tidak dipungut dan dibebaskan ya. Untuk sementara kita sederhanakan dulu. Pembebasan, misalkan seharusnya dia terutang, saya ganti contohnya PPH gitu ya, PPH impor misalkan. Tetapi karena dalam kondisi tertentu negara menganggap bahwa impor tersebut penting dan sebagainya, maka PPH impornya dibebaskan. PPN-nya juga bisa dibebaskan. Jadi ada kondisi-kondisi khusus. Oke. Berikutnya adalah hambatan pemungutan pajak. Ada peranan pasif dan aktif. Pasif itu ya berupa keengganan membayar pajak. Pasif itu secara umum ya, kalian pernah dengar ya, nobody loves to pay tax. Nggak ada yang senang bayar pajak. Tapi kenapa seperti itu? Ya karena macam-macam. Salah satunya justru semakin intelektualnya tinggi, kadang-kadang itu membuat masyarakat enggan membayar pajak. Orang pinter itu kadang-kadang menjadi sulit, bahkan menjadi punya banyak alasan untuk menolak membayar pajak. Nggak selalu ya, tapi itu bisa karena perkembangan internet, orang membaca sana sini gitu, dia punya persepsi yang negatif tentang pajak. Bisa jadi seperti itu. Kemudian secara umum perpajakan sulit dipahami. Ya, tanya aja ke orang wajib pajak, paham aturan pajak apa enggak? Saya yakin jawabannya sebagian besar mengatakan agak sulit gitu ya. Kemudian pengawasan yang tidak efektif. Kalau di Indonesia itu jumlah petugas pajak dibandingkan dengan jumlah wajib pajaknya tentu jauh perbandingannya ya. Ketika kami menjadi account representative di kantor pajak itu bisa mengawasi ribuan wajib pajak. Dan sistem yang lain yang belum efektif. Nah, perlawanan aktif ini berbedanya apa dan pasif aktif? Berarti ini terjadi ketika objek pajaknya itu sudah jelas, sudah tahu, udah jelas, tapi kemudian orang berusaha agar tidak terkena pajak. Jadi ini sudah jelas objek pajaknya apa. Nah, ada dua jenis, yaitu avoidance dan evasion. Evasion itu melanggar undang-undang. Jadi ini yang ilegal. Contohnya kalau terjemahan evasion ya penyelundupan pajak gitu. Melanggar undang-undang contohnya ya mengatakan omsetnya 60 padahal nyatanya bukan 60, nyatanya 130 gitu. Nah, dampaknya apa? Berarti nanti PPh-nya lebih kecil, mungkin PPN-nya lebih kecil gitu ya. Kalau avoidance, kalau merujuk pada literatur, sebenarnya avoidance itu bukan semata-mata tidak melanggar. Kalau tidak melanggar karena perencanaan pajak yang biasa, itu sebenarnya bukan avoidance ya. Yaitu perencanaan pajak biasa. Tetapi kalau avoidance yang ini tidak melanggar, tetapi sebenarnya ya menggunakan celah dari aturan pajak yang aturan pajak itu diciptakan bukan untuk itu sebenarnya, tapi ada celah, bukan abu-abu juga, ada celah sehingga wajib pajak sudahlah saya geser aja itu. Contohnya adalah dulu PP 46 tahun 2013 itu ada pengenaan pajak 1% yang sekarang menjadi 0,5% melalui PP 23 2018 ya. 1% ini final, karena kecil ini ya, kecil sekali. Itu untuk wajib pajak yang salah satunya adalah firma akuntansi.
firma pajak, CV dan sebagainya itu boleh pakai 1%. Gitu. Nggak perlu pakai penghitungan yang dari laba gitu ya. Maka yang terjadi adalah salah satunya ya, konsultan pajak, akuntan yang dulu bentuknya orang pribadi kemudian berubah menjadi badan, WP badan agar kenanya 1% kalikan omset gitu. Kenapa seperti itu? Karena ketika dia OP bentuknya orang pribadi, dia tidak boleh memakai 1%, nggak boleh. Maka dia bergeser ganti menjadi badan, bisa firma, CV dan sebagainya agar kenanya 1%. Nah itu kan bentuk reaksi atau tindakan wajib pajak karena bisa dikatakan ada celah dari PP 46 2013. Apakah melanggar hukum? Dia tidak. Kalau memang dia berubah menjadi badan, itu hal yang terserah, boleh seperti itu gitu. Dan pajaknya menjadi lebih kecil. Cuma aturan PP 46 tahun 2013 saat itu kan bukan untuk itu sebenarnya, tapi kemudian dimanfaatkan. Itu salah satu dari tindakan avoidance, tidak melanggar undang-undang sebenarnya. Oke, kita lanjutkan ke tarif. Ya, kalian sudah sangat paham tarif sebanding proporsional. Contohnya adalah PPN, artinya sebanding ya, penghasilannya tinggi, nanti ini penghasilan tinggi, maka teksnya juga tinggi. Dengan cara apa? Pakai cara persentase gitu. Penghasilannya tinggi ya pajaknya tinggi. Kalau tetap mau berapapun angkanya tetap aja. Contohnya biaya materai. Progresif kayak gini nih. Penghasilannya tinggi, bukan teksnya yang tinggi, bukan hanya teksnya, tapi tarifnya juga lebih tinggi lagi. Jadi kalau penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta, tarifnya kan 5%. Tapi kalau sudah sebut saja 100 juta, tarifnya dia naik lagi lebih tinggi. Nah, contohnya adalah tarif pasal 17 untuk PPh orang pribadi yang digunakan juga untuk PPh pasal 21. Degresif. Nah, degresif itu agak berarti kebalikannya progresif kan. Nah, ini belum ada contohnya karena menjadi rasa keadilannya terganggu kalau memakai degresif ya. Baik, sudah selesai ternyata teman-teman semua. Kita akan bahas detailnya kalau ada pertanyaan di kelas. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.